Roy Suryo bikin gaduh, undang media lapor di Polda, penjarakan. Yang membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Roy Suryo sendiri. Karena Menteri Agama Gus Yakut tidak menyebut sama sekali soal azan dalam pernyataannya. Maka siap-siaplah buat Roy Suryo yang membandingkan adzan dengan gonggongan anjing. Ini sebenarnya justru agar keberagaman di Indonesia, kedamaian itu bisa terjaga. Semalam tuh eskalasinya sudah cukup tinggi. Kemudian dengan ada niatan saya untuk melapor, oh ya sudah ada yang melaporkan, biar nanti proses hukum. Jadi kan kita sebagai warga negara, kalau ada hal yang mungkin tidak pas di mata hukum, biar. Dan supaya orang tidak kemudian melakukan aksi main hakim sendiri kan. Kalimat yang disampaikan oleh Menteri Agama kita dan para menteri lainnya dalam komunikasi publik itu harusnya berhenti dan tidak membuat analogi. Walaupun ini pasti tidak sengaja. Nah, saya mau kembalikan ke Kang Mas Roy Suryo gitu. Tadi sempat loh mengatakan, oh jangan anjing dong, tapi kucing atau burung. Nggak bisa, coba aja. Ayo Caca. Ayo Kang Mas Roy, kita coba dalam hal ini pelantang yang menyuarakan suara azan, itu coba mau dianalogikan dengan apa coba? Jangan pernah ada. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Roy Suryo sudah sangat keterlaluan dalam mencoba untuk membuat gaduh suasana lewat pelaporannya kepada polisi yang pada akhirnya ditolak soal ucapan dari Gus Yakut yang adalah Menteri Agama soal ucapannya mengenai toa masjid. Dia memposting video dan dipotong dan mengingatkan rakyat Indonesia terhadap betapa hancurnya demokrasi di DKI Jakarta saat Buniyani memposting video yang dipotong dari Basuki Cahayapurnama. Kegaduhan ini mengakibatkan kalahnya Basuki Cahayapurnama dan menangnya maskot rasis di Indonesia yakni Anies Baswedan. Selain kalahnya Basuki Cahayapurnama, apa yang dikerjakan oleh Buniyani membekas sampai hari ini dengan keterpecahan antara umat beragama. Dan sepertinya Roy Suryo juga melakukan hal yang diduga sama, yakni menyulut api kebencian kepada Menteri Agama. Setingkat mantan menteri kok tidak paham konteks ya? Karena apa yang dikatakan oleh Gus Yakut sudah sangat jelas dan punya makna di dalam konteks berbicaranya. Viralnya statement Gus Menteri akhir-akhir ini semakin lucu. Bukan karena out of nowhere, tapi memang ada yang menyulut. Salah satunya adalah Roy Suryo dan para simpatisan FPI yang punya dendam membara kepada kaum Nahdlatul Ulama karena keislaman sejati dinyatakan oleh NU bukan mereka. Padahal kalau mau bicara soal berisik, saya yakin lebih berisik bunyi panci jatuh di Kementerian Olahraga daripada bunyi tawa masjid maupun bunyi hewan. Roy Suryo mencoba membawa pasal penistaan agama kepada Menteri Agama Gus Yakut dan pada akhirnya dia gagal dan tenggelam karena tak ada penistaan agama apapun yang dilakukan oleh Gus Yakut soal urusan tawa masjid. Polda Metro Jaya pun dengan mentah-mentah menolak laporan yang dilayangkan oleh mantan Menporanya Susilo Bambang Yudhoyono itu yakni Roy Suryo yang katanya sih pernah terlibat soal panci di kementeriannya saat itu. Padahal klarifikasi dari Kementerian Agama pun sudah sangat jelas lewat pelaksana tugas Kepala Biro Humas Data dan Informasi Thobib Al-Asyar. Gus Yakut sama sekali tidak membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing seperti yang dituduhkan oleh mantan menterinya Susilo Bambang Yudhoyono itu. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan tetapi sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan dan pengeras suara. Artinya kalau begini kita bisa melihat bahwa Roy sudah sangat tendensius dan punya agenda terselubung untuk menjatuhkan dan menarget Gus Yakut. Bermodalkan potongan video yang tidak utuh, dia mau melaporkan kepada polisi. Aneh banget kan? Kita akan lihat laporan ini apakah diproses hukum atau tidak dan pastinya tidak. Roy Suryo pun bisa dijerat kembali dengan pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 soal Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik alias Undang-Undang ITE karena sudah memotong seenaknya pernyataan orang di dalam video 2 menit 58 detik menjadi 30 detik di bagian-bagian tertentu untuk memancing isu sara.
Saya kira memang harus dilaporkan kembali si tukang potong video itu. Kalau Buniyani bisa masuk penjara, saya yakin Roy Suryo pun bisa masuk. Karena memang sudah ada banyak bukti-bukti bahwa orang ini sampai mengundang media untuk membuat laporan kepada polisi. Bahkan ada yang mengirimkan screenshot yang merupakan undangan kepada rekan-rekan media untuk meliput pada hari Kamis 24 Februari 2022 jam 3 sore di SPKT Polda Metro Jaya. Nah, ini bisa menjadi barang bukti baru nih bahwa memang ada upaya untuk melakukan kegaduhan di tengah-tengah konflik Rusia dan Ukraina yang memang sebetulnya bukan urusan kita juga. Nah, kepada Gus Yakut saya ingin berterima kasih kepada Gus meskipun saya tidak seiman dengan Anda. Walaupun tidak seiman, saya masih mengidolakan Anda, apalagi di dalam perjuangan Anda mengerjakan keadilan bagi umat beragama di negara ini. Saya mengasihi Anda karena cara Anda menata hidup beragama dan tata cara ibadah agar lebih tertib lagi dan saling menghormati satu sama lain. Justru dengan ini saya menjadi paham sifat Nabi yang Anda agungkan selama ini lebih dalam lagi. Nggak kayak cucu Nabi yang ngaku-ngaku tapi ternyata hidupnya biadab. Kepada Roy Suryo, semoga Anda bertobat deh. Ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendapatkan serangan yang lumayan masif terkait pernyataan kontroversial soal membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Saya nggak akan membahas apakah pernyataan ini salah atau benar, tapi kalau membahas soal bahasa, maka tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Yakut tentu tidak nyambung. Pendapat saya sama dengan klarifikasi dari Kemenak yang menyatakan Menak Yakut bukan untuk membanding-bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Yakut mengatakan dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Karena itu perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Jadi dilihat dari sisi manapun, Yakut sama sekali nggak bermaksud untuk membandingkan. Hanya saja ucapan Yakut dicocok-cocokkan sehingga menjadi polemik. Polemik ini kemudian menjadi angin segar bagi kelompok sebelah untuk melakukan serangan balik. Apalagi ini terkait dengan agama sehingga lebih mudah dibakar. Niat Yakut ini sebenarnya baik. Seketika kita pasti akan teringat dengan insiden miris pada beberapa tahun yang lalu, di mana seorang ibu-ibu di Sumut mengeluhkan suara toa, tapi keluhannya dianggap menghina sehingga dia dipenjara dan belasan kelenteng dirusak. Luar biasa. Sebuah keluhan bukan protes kemarahan, tapi ditanggapi dengan sedemikian ganasnya. Kalau kalian baca komentar, sebenarnya banyak yang setuju agar penggunaan pengeras suara diatur. Tapi selama ini tidak ada berani yang terang-terangan memprotes karena isu agama sangat sensitif. Mengeluh sedikit saja bisa berpotensi kena masalah besar. Yang mengejutkan, Roy Suryo melaporkan Yakut, tapi laporan tersebut ditolak dan Roy Suryo diarahkan agar laporan ini dilayangkan ke Polda Riau sesuai dengan tempat kejadian perkara atau kepada Barreskrim Polri.